Kita sama-sama bertato, coy. Nah, Dre, gimana Ci? Dre, Ada salam Cici kenal, salam kegiatan kenal juga? ya. Salam Salam kenal kenal. ya. Aku saudaranya dari Panda. Kemarin-kemarin memang aku cek ombak aja, belum mau bantu. Cuman di sini aku mau semuanya tuh damai adanya, Oke. baik adanya. Nah, Andre ada masalah apa dengan Panda? Kita ungkapkan di sini. Ada sakit hati apa dengan Panda? Kita bereskan di sini. Kalau Panda memang salah, biar Panda yang hubungi Andre dan minta maaf ke Andre, oke? Jadi gini, apa yang Cici mau tanyakan sama gua? Ya gua kagak ngerti, Andre. Gua tanya lu, Bang. Jadi gini, permasalahan yang gua anggap sih awalnya gua nggak ada permasalahan sama sekali sama dia. Karena tuh gua keluar aja sama dia dari Lo dia. Andre ini dulu manajernya. Enggak. Jadi gini, di video-video gua kemarin udah gua ini sih, udah gua ini apa namanya? Udah gue jelasin dari awal sampai gue bisa bareng sama dia di Jakarta. Udah gue jelasin semua di video-video gue kemarin. Kebetulan kan Cici nggak tahu Andre kan kemarin itu ya, belum belum Yang tahu. dilihat di video in frame itu kan ada gue juga, karena juga gue paling vokal. Terserah viewers semua bilang Nggak, gua viewers nggak gua boleh ular, hujat Andre terserah ya, kalian. viewers Gua nggak boleh. gua orangnya, gua Nggak, orang ya. viewers nggak hujat Andre, nggak boleh, Enggak, nggak. enggak apa masalah, Cek. Oh Mereka jangan, nggak enggak boleh, masalah. nggak boleh. Nanti jadi, Jadi intinya gini, Cek. Intinya gini, gua tuh nanti keluarnya jadi, baik-baik di sini. Ini viewers plus 62 kayak gini nih. Ini kamu bener. enggak Iya. salah, Cek. Jadi Gimana Andre? gimana, Cek? Tinggal di mana? Gua di Jakarta sekarang. Oh di Jakarta. Oke sama ya kita ya. Jadi itu gua kemarin sebelumnya ada ya gua nggak mau ngebahas orang lain. Intinya tuh gua keluar dari dia. Iya. Dari dia bulan apa itu? November kalau nggak salah. Iya November. November kalau nggak salah, gue tuh dengan alasan bilang karena jadi gini ceh, gue tuh dari Manado, gue kemarin sempat sebelum gue ke Jakarta, kita tuh ada Ya. pembicaraan sama sama si mananya. Gue dari Manado ke Jakarta ada pembicaraan, tapi di Jakarta tuh nggak terlaksana. Makanya gue pikir ya udahlah kalau gue nggak mau bicara kejelekannya dulu ya. Iya. Yang enggak gitu. Jadi gue cuma bilang ya udahlah kalau misalnya kayak gitu, si Chen sih yang tahu. Gue cerita ke dia, men kayaknya pembicaraan ini nggak ini deh, nggak sesuai gue bilang. Akhirnya di situ gue bilang dengan alih-alih gue bilang waktu itu kebetulan juga gue itu ada kena penyakit batu ginjal kemarin harus Siapa? dioperasi. Siapa kamu? Iya, Oke. Terus udah beres sekarang? udah. Kemarin tuh gue bilang ke ya, apa ke Chen memang mau sekalian mau pulang ke Manado mau apa operasi batu ginjal. Nah itu gue pulang, gue berobat, terus gue balik lagi. Tapi pada saat pembicaraan waktu itu, gue bilang sih memang gue cuma mau pulang doang, mau berobat doang. Nah di situ belum ada pembicaraan kalau gue udah keluar. Tapi gue udah bilang ke Chen kayaknya gue nggak mau balik lagi deh sama Panda gitu. Karena tadi tuh Bentar, maaf ya. Suamiku telepon sebentar. Terus, ya, setelah itu gue keluar. Nah gue keluar tuh gue cuman berbeda hari sama si Ayume. iya. Gue cuma beda berapa hari sama Ayume, gue pulang. Di situ
pas gua di Manado, di situ Ya. nggak telepon gua. Chatting, nggak telepon. Dia bilang gini, Andre, lihat nggak jam gua? Gua tanya, jam yang mana? Karena di situ gua tahu jamnya ada 3. Oh, yang apa ya, putih atau biru ya waktu itu? Gua dulu judul Pak. Gua bilang, coba lihat Cok. Karena gua manggil dia Cok kan. Cok, coba lihat di meja. Hmm. Oh iya, oke, bentar. Dia lihat. Selang sejam, akhirnya dia bilang, oh ada. Oke. Besoknya, dia telepon lagi, dia chatting lagi. Cok, lihat nggak BPKB mobil? Ih, maksudnya BPKB yang apa? BPKB mobil apa, Cok? Yang Vios. Hah? Perasaan dari pertama beli, itu gua nggak pernah sentuh BPKB-nya. Ya. Ada saksi yang tadi udah apa? Yang udah naik ke malam Aceh. Ya. Udah, gue bilang gue nggak pernah lihat BPKB-nya di mana. Udah kan? Setelah itu dia bilang coba cari dulu Cok. Oh iya ntar. Tiba-tiba selang 1-2 jam dia setting lagi ke gua. Apa? Nggak ada. Terus gue bilang, gua nggak tahu. Coba kamu tuh tanyain Ayume karena dia yang nyimpen barang itu dari awal. Udah, akhirnya ya udah dia bilang oke. Nah udah, gue pikir udah selesai ya, udah selesai case di situ. Udah. Berjalan, tiba-tiba ada yang kayak bilang, ini kata Panda, lu yang ngambil BPKB-nya. Terus gue konfirmasi ke orangnya, betul apa? Gue konfirmasi ke Chen, men, betul ini apa? Panda bilang begini. Oh enggak, begini. Akhirnya dijelasin. Oke, sudah. Nanti kalau misalnya ada secenti ditanyain ya. Kalau C? Iya, terus. Nanti kalau ada, Ya. kalau di sini nanti ditanyain ya semua ya. Apakah omongan gue ini benar atau enggak? Nah di situ gue pikir udah selesai. Ternyata kemarin pas Natalie Hoster in frame bertiga itu disebutin lagi. Gue bilang nih orang maksudnya gimana ya Ce? Kalau lu nya misalnya mau ini langsung sama gue aja, jangan lu cerita-cerita yang aneh-aneh. Jadi dari awal sampai akhir gue nggak pernah sentuh barang itu Ce. Tiba-tiba gue dituduh seperti itu. Yang nuduh kamu siapa? Tanya aja Cik Chen, dia cerita-cerita ke orang. Si Chen yang nuduh atau Bukan. si Panda? Nuduh gua, terus cerita-cerita ke orang. Menurut Chen kemarin yang bilang ke gua. Makanya di situ gua bilang. Telepon si Chen ya, soalnya si Chen masih tidur kayaknya. Ya. Si Chen udah baik, si Chen udah minta maaf ke papa Ya, mama. jadi ini inti masalahnya dulu ya, Ce. Supaya Cece tahu kenapa gua bisa kayak gitu. Jadi gini, Ce, gua itu hal yang paling memalukan tuh masalah itu. Mendingan gua lewatin orang, gua ilangin orang daripada gua melakukan kayak gitu. Oke, terus? Padahal duit itu di mobil itu, Ce, itu ada duit gua. 15 juta, tapi udah dibalikin memang. Di saat sebelum gua pulang. Itu yang inti permasalahan di situ. Kalau mengenai gua baik sama dia ya, tanya aja ke dia. Guanya baiknya kayak gimana sih? Dia bermasalah kemarin, siapa yang apa? Yang backup untuk bikin lebih clear atau lebih kondusif masalahnya.
Oke, Cici sebenarnya sudah baca semua dari permintaan maafnya chat yang ke kamu juga itu. Ya, jadi Ya, gini, Cek. itu Jadi Cici gini, yang Cek. Bentar, Cici yang bentar, Cek. arahkan. Jadi gini, pada saat kemarin memang benar dia minta maaf ke gua. Tapi gua orangnya Masih emosi, masih. apa sih? Enggak, Gua karena Cici baca. Kamu mau, yuk lu berantem sama gue, yuk lu duel sama gue. Enggak oh apa-apa. enggak, ada chattingannya. Itu yang kayak gitu berarti bukan gua. Si Chen kayaknya. Kalau gua ngomong baik-baik, Cek. Jadi gini, Oke, lu gentle. Jadi gini, kata-kata gua gini. Masih ada di sini, Cek. Bentar gua buka. Kata-kata gua ya ke ya. Pandai. Bentar, Bapak. Selamat ya. Ini kata-kata gua. Karena kemarin gua pernah balas komentar bokapnya, tapi gua nggak tahu itu bokapnya. Itu agak kasar, gua tulis di situ bacot. Tapi gua nggak tahu, nanti dikasih tahu si Ayume itu bapaknya. Baru oh oke, mungkin gua salah tapi udah terlanjur. Jadi pada saat itu dia chatting gua gini. Dre, sorry ya kalau gua dulu pernah salah. Belum langsung bicara itu, gue cuma bilang, gua mau ketemu lu sambil ini ada di sini. Bentar gue balikin supaya Cece baca ya. Gua nggak ada ini ya, gua nggak ada yang ini baca. Ini Cece, kebaca nggak? Andre, lu tahu kan ini nenek-nenek ya, Andre. Ini nih, kebaca nggak Cece? Nanti kamu ini aja ya WA-an sama Cece ya. Yang ngajak berantem itu bukan gua berarti. Oke, berarti mungkin si Chen ya, tapi si Chen sudah baik, sudah minta maaf kok. Nggak masalah. Gua nggak ngomong orang lain. Gua ngomong diri gua aja. Maaf nih Ini ya, waktu itu deh, bentar. Gua mau baca aja supaya Cici tahu. Dia bilang gini. Udah sorry kalau gue pernah salah. Terus gue bilang, gue mau ketemu lu langsung sama bokap lu juga. Karena gue sempat balas komen kasar bokap lu di TikTok. Itu nggak etis. Cuman lewat telepon, nggak etis kalau cuma lewat telepon. Mending kita ketemu terus bicara. Itu yang maksud gue, kalau lu gentle kita ketemu loh. Kita ketemu aja. Gue tahu kok rumahnya kemarin di sini. Gue tahu tempatnya di mana. Kalau memang mau gue yang ke sana, gue yang ke sana. Jadi gue orangnya Cek, kalau memang ada bermasalah, gue maunya kita face to face aja. Gue juga pernah jadi orang dekatnya dia, jadi dia itu tahu gue kayak gimana. Tapi pada situ dia cuma bilang, belum siap aku Andre, nggak apa-apa ya. Ya udah, terus gue balas lagi. Ntar aja deh kalau lu udah siap. Gue cuma pengen bicara langsung, nggak ada yang aneh-aneh. Gue bilang, gue juga ada salah sama bokap lu. Makanya gue pengen ketemu sama kalian berdua. Kabar aja, kapan kalau udah siap kita ketemuan gitu. Itu bicara langsung. Jadi gue maunya case masalah gue sama dia, gue itu bicara langsung, nggak lewat telepon, supaya kita tuh bisa hadap-hadapan gitu. Gitu, itulah masalah gua sama dia. Oke, yang waktu kamu live bareng-bareng rame-rame itu, kamu sempat ada teriak ya bahwa papa bandar, Nah, oke, bandar, benar. Jadi ceritanya gini, gua nggak pernah ngarang-ngarang cerita, Cek. Oke. Gua nggak pernah ngarang-ngarang cerita. Oke. Gua Tapi nggak pernah. itu bisa dibuktikan ya? Bisa dibuktikan karena di situ ada saksi juga, ada si Cin juga di dalam mobil. Oke, bahwa soal yang kurir itu ya? Iya, benar. Jadi Oke. pada saat itu dia kemarin tuh, jadi gini, gua cerita singkat Kamu aja. melihat sendiri? Ya, Kamu melihat sendiri bahwa papa kurir narkoba? sesuai dengan Apa yang kamu dengar? iya, dia dari keluar dari mulut dia sendiri. Bentar ya. Di sini ada satu intel, Pak. Ini tolong direkam, dipastikan aku dicari tahu, ditelusuri ya Pak ya. Siapa pusat yang memberikan informasi itu ya Pak ya? Bukan informasi. Ini dari keluar dari mulut dia sendiri.
Oke. Jadi gini ceritanya. Jadi dengar dulu. Jadi itu kita di mobil. Di mobil terus dia curhat-curhat mengenai keluarga. Gua nggak mau spill masalah itu. Iya, minta tolong ambilin minum dong dia. Iya, terus? Nah, gua nggak mau bicara itu karena ini kan juga di live gede ya, banyak orang dengar. Dia cuman bicara curhat-curhat. Intinya waktu itu di kata-kata itu dia bilang nggak disetujuin antara hubungan antara ini dan ini. Gua nggak mau ini karena ini menyangkut keluarga juga. Di live itu gua cuman bicara to the point-nya aja di situ, to the point-nya aja ya. Gua nggak mau apa bilang dari awal dia curhat, nggak. Gue cuma bilang to the point aja. Karena sesuai dengan mulutnya dia sendiri. Kalau nggak percaya, itu ada saksi. Cicen, bukan gue cuma sendiri dalam mobil. Gini, kalau 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 Andre pernah berteman, pernah bersahabat, Andre pernah bercerita tentang rahasianya Andre saat Andre punya masalah dan diserang dengan netizen di seluruh Indonesia, pantas nggak seorang Panda naik di Komal dan membuka aibnya semua? Poinnya apa? Tujuannya apa? Gua. Cici cuman pengen tanya itu doang. Udah itu doang. Poinnya apa? Tujuannya apa? Karena apapun yang kamu dengar dari cerita, kalau kamu tidak menyaksikan sendiri dan tidak membuktikan sendiri dengan melihat sendiri, itu sudah pasal UU ITE dan juga pencemaran nama baik. Ya Andre. Ya betul. Gua sadar itu memang ada kesalahan di situ. Kesalahan ya, itu kesalahan ya berarti ya. Andre mengakui itu kesalahan Andre ya pada waktu itu karena mungkin Andre terpancing emosi. Di sini Cece tidak ingin ada keributan. Cece pengen semua yang tadinya baik-baik aja dengan Panda, dengan perubahan Panda dan Panda sudah berubah dan Panda sudah secara gentle minta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Ayolah kita semua jangan ada yang senggol-senggol lagi, kita damai lagi. Untuk sampai sekarang gue nggak pernah senggol ya, karena ya gue orangnya, gue bilang gue pemaaf, gue orangnya pemaaf, gue maafin orang, apalagi udah diminta maaf. Tapi gue nggak bakalan kayak ada seseorang yang kayak akhirnya dia dihujat muka dua. Jadi gini, mungkin Pandanya udah maafin, minta maaf, dia mungkin maafin. Nah di situ dia langsung berbalik kayak gini. Kayak pokoknya dia nge-live lah, dia nge-live, oh ini gini, maafin Panda ya, bla 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 bla. Itu terkesan muka dua aja. Kalau gua enggak, ngerti nggak? Maksudnya Panda nge-live terus? Bukan Panda yang nge-live, orang ini yang nge-live. Cewek ini. Ayumi. Iya. Jadi kemarin, terima semua rikotannya. Cici terima semua rikotannya dan semua viti-viti dia, semua postingan dia. Akhirnya yang gua dengar ya, Cik. Sampai yang postingan ini juga ya. Benar. Akhirnya apa? Dia bilang yang gua dengar ke anak-anak, dia diblok lagi. Akhirnya dia keluar, mungkin keluar viti itu tadi yang barusan. Karena gini, dari papa itu gini, jujur ya, kalau seseorang diungkapkan di berapa juta orang yang menonton live-nya kalian pada waktu itu, kamu mengutarakan, gua tuh tahu bapaknya itu siapa, bapaknya kurir itu. Aku di bawah. Aku ada di bawah, aku ada di room itu, aku yang mendengarkan itu, aku sakit. Mungkin papa tidak akan mengusut itu, tapi kita keluarga besar yang akan mengusut itu, karena kamu tidak menyaksikan sendiri dan kamu hanya mendengar. Jadi gini sih, bentar. Gue laki-laki. Apa yang pernah gue bikin, gue pasti bertanggung jawaban. Terserah. Mau proses di hukum, gue pasti ikutin. Pegang ya, benar ya? Ya. Oke. Karena itu udah keluar dari mulut gue. Itu konsekuensi yang harus gue terima. Oke, itu konsekuensi ya. Oke. Ya, Pak.
direkam ya semua ya tadi ya Pak ya. Kita Ya. telusuri, kita usut, cari titik sinyalnya. Jadi Jadi gini Cek, nggak usah tadi di sini. Kalau memang apa, Andre, gua kasih nomor gua ke Cece. Andre, Nanti saya kalau mau misalnya pertanyakan ke Andre sekali lagi. panggilan ke Dulu, polisi, Andre gua saya kesana. mau pertanyakan ke Andre sekali Ya. lagi. Jangan dipotong dulu. Andre, ini mau diperpanjang atau mau disudahi? Kalau menurut Cece, dengan gue bicara begini, gue mau perpanjang atau enggak? Dari cara bicara gue. Enggak, saya tanya, saya mau jawaban dari Andre. Kalau masih perpanjang, Cece ya, gue masih senggol-senggol dia di. Ya, saya tanya, ini, kita tidak senggol, kita membahas, kita mengklirkan. Sekarang Andre mau ini disudahi atau mau diperpanjang? Jawab, cukup jawab dua jawaban itu. Andre mau sudahi atau tidak? Kalau Andre memang mau sudahi, Cece ada omongan berikutnya. Sudah, gue memang pengen sudahi. Oke, oke, mau sudahi ya? Tak kasih nomornya Papa. Oke. Andre bilang Andre melakukan kesalahan atas ucapan yang masalah itu walaupun Andre mendengarkan sendiri dari si anak. Andre tidak membuktikan itu benar adanya, hanya mendengarkan. Andre salah karena itu di berjuta-juta orang yang melihat. Oke, tak kasih nomornya Papa. Jadi case. Oke, dari 5K orang yang nonton, stop hujat Andre, stop. Ini semua demi mentalnya si Panda. Stop, semuanya damai. Si Ayume pun juga. Nanti Ayume, aku mau telepon ke Ayume dari maksud semua viti-vitinya. Kalau yang sudah ya sudah. Si Chen sih sudah selesai. Si Chen sudah telepon Papa, si Chen sudah telepon Mama, si Chen sudah telepon si Panda, sudah selesai. Cece itu nggak pengen kalian itu tuh yang tadinya bersatu. Cece nggak pengen kalian itu saling serang. Itu doang, udah. Jangan. Ayolah. Jadi untuk sekarang ya, dari kemarin pas dia udah chatting gue itu, gue nggak pernah ini lagi. Viti-viti gue semua gue hapus. Viti-viti gue semua gue hapus. Gue nggak ada lagi sama dia. Terima kasih Andre, sudah dihapus. Tapi untuk masalah itu, gue udah nggak pernah ini lagi. Apanya? Oke guys, ini selesai. Nanti ini sudah selesai guys. Nanti Andre juga akan telepon ke Papa. Karena kan kasihan juga Papa, mentalnya juga kena. Papa itu kerja setiap harinya di Bali, nyelam cari ini apa itu yang karang apa sih namanya? Nyelam ke laut itu loh, yang karang untuk akuarium itu loh, guys. Jadi kasihan, janganlah kita menyebarkan itu karena jejak digital itu kan nggak bisa hilang. Seumur hidup itu nggak bisa hilang. Jadi yuk kita sama-sama sudah semuanya selesai, kita sama-sama berdamai. Baik adanya, kita saling support. Kita nggak tahu ke depannya kita ada kerjasama apa, ya kan Andre? Kita bisa bantu apa kan ke depannya, betul ya Andre ya? Andre sama-sama di Jakarta, nanti Andre juga ada perlu apa, kita bisa kerjasama apa, kita kan juga nggak tahu ke depannya Andre. Yang sudah ya sudah, ya. Jangan Kalau ada lagi. sekarang ya gue nggak pernah ini lagi, apa namanya? Kayak bikin singgung-singgung, apalagi bikin VT, bikin story nggak pernah. Untuk sekarang ya, dari awal dia minta maaf gue nggak pernah lagi. Cece bilang, Cece dengan hormat, Cece terima kasih sama Andre. Cece terima kasih Andre. Kalau sudah hapus VT-VT-nya, kalaupun memang banyak kesalahan dari Gio, Cece mewakili Gio dan keluarga Gio untuk meminta maaf ke Andre. Kalau memang si Gio punya banyak kesalahan, Cece mewakili, Cece yang minta maaf ke Andre, ya. Mohon dimaafkan kesalahannya. Namanya orang pasti bisa berubah kok, Andre. Kalau berapa dengan ini dia nggak lebih menghargai orang aja, dalam arti ya dia nggak kayak kemarin gitu. Ya, dia sudah sangat berubah. Gio sudah sangat berubah. Gio sudah sangat santun sekali, sudah berubah karena kita semua awasin dia. Jadi Cece mewakili
atas nama Gio, Cece sebagai Cece-nya, Cece minta maaf ke Andre, ke teman-temannya yang sudah pernah disakiti. Cece mewakili minta maaf. Sudah cukup, mohon dimaafkan ya. Terus guys, jangan sebut nama Yonglek ataupun Bravi. DJ Bravi